warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, Sarjana Ekonomi, Master of Accountancy, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Nah, sebelum kami masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu saya Mutiara Ananda Tongku, kemudian rekan saya Jerima Zebua, dan rekan saya Icha Naomi Sihombing. Baiklah, berikut ini merupakan menu pembahasan yang akan kami bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu A. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa akan saya jelaskan. Kemudian B, metode nilai wajar akan dijelaskan oleh rekan saya Icha Naomi Sihombing. C, metode ekuitas akan dijelaskan oleh rekan saya Jerima Zebua. Dan D, perbandingan metode biaya dan metode ekuitas akan kami jelaskan bersama. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuisisi dan alasan perusahaan mengakuisisi kepemilikan entitas lain. Jadi teman-teman, akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan, namun perusahaan yang diambil alih kepemilikannya ini tetap ada atau tetap eksis, di mana pengambil alihan ini diambil dengan membeli saham perusahaan tersebut. Nah, terdapat 9 alasan perusahaan mengakuisisi kepemilikan entitas lain, yaitu yang pertama, untuk mengendalikan perusahaan lain. Jadi, dalam praktiknya, mereka itu ingin bertumbuh besar tanpa harus membuat perusahaan baru. Contohnya, dilansir dari kompas.com melalui berita yang terbit pada 20 Maret 2014 yang mengabarkan bahwa PT XL Axiata Tbk telah menyelesaikan pembayaran untuk mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia sebesar $865 juta Amerika Serikat, sehingga XL resmi menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Yang kedua, memasuki pasar atau produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar atau area produk tersebut. Yang ketiga, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Contohnya, pabrik ban membutuhkan pasokan karet dalam produksi produknya. Nah, dengan melakukan akuisisi ini, perusahaan ban tersebut akan dapat memastikan suplai karet tetap terjaga untuk pabrik ban miliknya. Kemudian yang keempat, memastikan output produk bagi pelanggan. Yang kelima, keuntungan ekonomis dan ukuran perusahaan menjadi lebih besar. Yang keenam, diversifikasi. Jadi teman-teman, diversifikasi merupakan penganekaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan pada keunggulan kegiatan produk jasa atau investasi. Selanjutnya, yang ketujuh, mendapatkan teknologi baru. Kemudian, yang kedelapan, mengurangi kompetisi. Nah, balik lagi pada contoh PT XL Axiata Tbk dengan PT Axis Telkom Indonesia. Nah, sebelumnya terdapat 5 perusahaan yang berkompetisi pada satu industri yang sama, yaitu PT A, PT B, PT C, PT XL Axiata Tbk, dan PT Axis Telkom Indonesia. Nah, ketika PT XL Axiata Tbk mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia, maka secara langsung, yang tadinya kompetitor dari PT XL Axiata Tbk ini ada 4 kompetitor, namun karena PT XL Axiata Tbk telah mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia, maka secara otomatis kompetitor atau kompetisi dari 5 perusahaan tadi ini berkurang, di mana tinggal 3 kompetitor dari PT XL Axiata Tbk karena PT Axis Telkom telah diakuisisi oleh PT XL Axiata Tbk. Nah, jadi kan berkurang 1 ya teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan mengurangi kompetisi. Kemudian yang kesembilan adalah membatasi risiko. Jadi teman-teman, apabila kita bicara mengenai antar perusahaan, maka akan ada pihak investor dengan pihak investi. Di mana pihak investor adalah orang yang melakukan akuisisi, orang yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan baru. Sedangkan investi merupakan perusahaan yang diakuisisi atau dibeli saham biasanya oleh investor. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu A. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa.
Jadi teman-teman, untuk mencatat investasi pada saham biasa itu tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki oleh investor atau investi dalam memilih metode yang digunakan. Artinya, tingkat pengaruh ini sebagai faktor utama yang menentukan apakah investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian atau investor akan melaporkan investasi pada model saham biasa dalam laporan posisi keuangan menggunakan metode biaya atau menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambar. Di situ ada persentase kepemilikan, ada tingkat pengaruh, dan metode pencatatannya. Jadi teman-teman, di sini terdapat persentase 0%, 20%, 50%, dan 100%. Ketika persentase kepemilikan 0-20% dengan tingkat pengaruh tidak signifikan, maka metode pencatatannya menggunakan metode biaya. Kemudian, jika persentase kepemilikan yaitu 20-50% memiliki tingkat pengaruh signifikan, maka metode pencatatannya menggunakan metode ekuitas. Kemudian, apabila persentase kepemilikan 50-100% dengan tingkat pengaruh pengendalian, maka metode pencatatannya adalah konsolidasi. Nah, gambar tersebut merupakan dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham biasa. Berikut ini merupakan penjelasan metode-metode yang ada pada gambar sebelumnya, di mana yaitu metode biaya atau cost method digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas investi. Ketidakmampuan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan investi dapat disebabkan karena besarnya investasi dan umumnya ini pada tingkat kepemilikan saham biasa kurang dari 20%, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu 0-20%. Selanjutnya yaitu metode ekuitas atau equity method. Nah, equity method ini digunakan untuk pelaporan eksternal dari investor yang mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investi dan konsolidasi tidak sesuai. Jadi metode ekuitas ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai. Dan karena itu, penggunaan utama metode ekuitas adalah untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antar 20-50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investi ketika investi memperoleh laba. Kemudian ada konsolidasi atau consolidation. Nah, consolidation ini melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan mereka ini adalah satu perusahaan. Termasuk dalam prosedur ini pengeliminasian semua kepemilikan dan aktivitas perusahaan. Konsolidasi umumnya sesuai jika perusahaan disebut induk perusahaan dan yang mengendalikan perusahaan lain disebut anak perusahaan. Nah, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan disebut anak perusahaan tidak dikonsolidasi dan disajikan sebagai investasi pada laporan posisi keuangan induk perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, sebagian besar anak perusahaan dikonsolidasikan. Di sini ada metode nilai wajar. Ketika sebuah perusahaan memiliki investasi pada modal saham biasa, perusahaan lainnya yang tidak memiliki pengaruh atas perusahaan tempat investasinya atau investi, maka investasi tersebut tidak perlu dikonsolidasikan. Klasifikasi investasi ekuitas ini adalah sekuritas trading atau tersedia untuk dijual atau available for sale. Dan berdasarkan PSAK 58, investasi ekuitas ini diukur kembali ke nilai wajarnya pada akhir setiap periode dan perubahan nilainya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi pada laba bersih. Laba dicatat oleh investor sebagai dividen yang diumumkan oleh investee. Ilustrasi yaitu PT Republika membeli 10% saham biasa dari PT Binasuka pada 1 Januari 2022 senilai 50 juta rupiah. Nah, PT Binasuka memiliki aset bersih pada tanggal tersebut dengan nilai buku 400 juta rupiah dan nilai wajar 465 juta rupiah. PT Republik menerbitkan laporan keuangan pada akhir setiap triwulan pada 1 Maret 2022. PT Republik menerima dividen tunai senilai 1.500.000 dari PT Binasuka. PT Republik menentukan nilai wajar investasinya di PT Binasuka menjadi 57 juta.
Selama triwulan pertama 2022, PT Republik mencatat ayat jurnal berikut ini pada pembukaan yang terkait dengan investasi di PT Bina Sukha, yaitu tanggal 1 Januari 2022, investasi di PT Bina Sukha sebanyak 50 juta rupiah, pada kas sebanyak 50 juta rupiah. Nah, pada 1 Maret 2022, PT Republik menerima dividen tunai sebesar 1.500.000 atas investasi di saham biasa PT Bina Sukha. Sebagai investor menerima laba bersih hanya ketika Investe mengumumkan dividen tunai. PT Republik mencatat dividen tunai sebagai berikut, yaitu pada 1 Maret 2022 dicatat kas senilai Rp1.500.000 pada pendapatan dividen senilai Rp1.500.000. Di sini ada pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Untuk mengilustrasikan penghitungan dividen eliminasi yang diterima oleh investor, asumsinya yaitu PT Investor membeli 10% modal saham biasa PT Investe pada tanggal 2 Januari 20X1. Nah, laba tahunan dan dividen dari Investe, jumlah dividen yang diakui oleh investor tiap tahun berdasarkan metode biaya dan pengurangan nilai tercatat investasi PT Investor di PT Investe adalah sebagai berikut, yaitu pada PT Investe tahun 20X1 laba bersihnya yaitu sebesar 100 juta rupiah dan dividennya itu 70 juta rupiah. Jadi kumulatif laba yang tidak dibagikan yaitu 30 juta rupiah. Nah, pada tahun 20X2 laba bersihnya itu 100 juta rupiah, lalu ada dividennya 120 juta rupiah dan kumulatif laba yang tidak dibagikan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada tahun 20X3 terdapat laba bersihnya itu yaitu 100 juta rupiah, lalu ada dividennya 120 juta rupiah dan kumulatif laba yang tidak dibagikan itu adalah nihil atau nol. Nah, di sini ada pada tahun 20X4 terdapat laba bersihnya itu yaitu 100 juta rupiah dan dividennya itu 120 juta rupiah dan kumulatif laba yang tidak dibagikan sama seperti tadi yaitu nol. Lalu ada pada tahun 20X5 terdapat laba bersihnya itu 100 juta rupiah, lalu ada dividennya 70 juta rupiah, lalu ada kumulatif laba yang tidak dibagikan itu sebanyak 30 juta rupiah. Nah, sedangkan pada tabel dari PT Investor sendiri, yaitu pada penerimaan kas sebanyak 7 juta, maka pendapatan dividennya itu 7 juta dan pengurangan saldo investasinya nihil atau tidak ada. Lalu penerimaan kasnya sebanyak 12 juta, pada tahun 20X2 penerimaan kasnya itu 12 juta rupiah, lalu pendapatan dividennya itu 12 juta rupiah dan pengurangan saldo investasinya itu 0. Lalu pada tahun 20X3 terdapat penerimaan kasnya itu 12 juta rupiah dan pendapatan dividennya itu 11 juta rupiah dan pengurangan saldo investasinya itu sebanyak 1 juta rupiah. Lalu pada tahun 20X4 terdapat penerimaan kasnya itu sebanyak 12 juta rupiah, lalu pendapatan dividennya itu sebanyak 10 juta rupiah, maka pengurangan saldo investasinya itu yaitu 2 juta rupiah. Lalu pada tahun 20X5 terdapat penerimaan kasnya itu 7 juta rupiah, lalu pendapatan dividen yaitu 7 juta rupiah dan pengurangan saldo investasinya itu 0. Nah, di sini ada ilustrasinya lagi, yaitu PT Investor mencatat bagian 10% atas dividen PT Investe sebagai pendapatan tahun 20X1 karena laba PT Investe lebih besar dari dividennya. Tahun 20X2 dividen PT Investe lebih besar dibandingkan laba untuk tahun tersebut. Tetapi kumulatif dividen yang diumumkan sejak tanggal 2 Januari 20X1 saat PT Investor mengakuisisi saham PT Investe tidak melebihi laba PT Investe sejak tanggal tersebut. Oleh karena itu, PT Investor tetap mencatat bagian 10% atas dividen sebagai pendapatan pada akhir tahun 20X3. Dividen yang diumumkan PT Investor sejak tanggal 1 Januari 20X1 total sejumlah 310 juta rupiah. Sedangkan laba PT Investe sejak tanggal tersebut sejumlah total hanya 300 juta rupiah. Jadi dari sudut pandang PT Investor, 10 juta rupiah itu dari dividen yang diterima tahun 20X3 merupakan imbal hasil atas modal, sedangkan sisanya sebanyak 110 juta rupiah merupakan pembagian laba. PT Investor mempunyai bagian 10% atas tiap jumlah tersebut. Jadi ayat jurnal untuk mencatat dividen tahun 20X3 pada pembukuan PT Investor adalah sebagai berikut, yaitu ada kas senilai 12 juta rupiah pada investasi pada saham PT Investe sebanyak 1 juta rupiah, lalu ada pada pendapatan dividen senilai 11 juta rupiah. Adapun 12 juta rupiah dari kas ini yaitu
didapat dari 120 juta dikali 0,10, maka dapat hasilnya itu 12 juta rupiah yang ditulis pada kas. Lalu 1 juta yang terdapat pada investasi pada saham PT Investe ini terdapat dari 310 juta dikurang 300 juta lalu dikali 0,10 juta 0,10, maka dapat hasilnya itu 1 juta. Sedangkan pada 11 juta dari pendapatan dividen didapat dari 120 juta dikurang 10 juta dikali 0,10, maka hasilnya itu 11 juta rupiah yang dicatat pada pendapatan dividen. Selanjutnya itu ada akuisisi pada tanggal interim. Nah, akuisisi investasi selain pada awal atau akhir tahun fiskal umumnya tidak menimbulkan masalah besar jika metode nilai wajar digunakan untuk akuntansi investasi. Satu-satunya kesulitan hanyalah penentuan apakah sebagian dividen yang diterima oleh investor merupakan dividen likuidasi ketika Investe mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham Investe. Nah, lalu ada pada perubahan jumlah saham yang dimiliki. Perubahan dalam jumlah saham yang investasi dari dividen saham, pemecahan saham, atau pembalikan saham tidak menyebabkan adanya pengakuan formal dalam pembukuan investor. Nilai tercatat investasi sebelum dividen saham atau pemecahan saham menjadi nilai tercatat baru dari jumlah saham yang lebih besar atau lebih kecil tersebut, tetapi untuk pembelian dan penjualan saham tentu saja memerlukan ayat jurnal tetapi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pencatatan dengan metode nilai wajar. Metode ekuitas. Yang pertama, penggunaan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15, revisi tahun 2013, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Namun, karena adanya kemungkinan kesulitan dalam menentukan tingkat pengaruh dalam beberapa kasus, PSAK 15 menetapkan aturan 20%. Jika tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya, investor yang mempunyai 20% atau lebih saham berhak suara investi diasumsikan memiliki pengaruh signifikan atas investi. Sebaliknya, investasi lebih kecil dari 20% atas saham berhak suara investi harus diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan, kecuali kemampuan tersebut dapat ditunjukkan. Selanjutnya ada ekuitas investor atas investi. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investi. Pengaruh dari laba, rugi, dan dividen investi terhadap akun investasi investor dan akun lain dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, apabila laba bersih dilaporkan oleh investi, maka pengaruhnya pada akun investor yaitu mencatat pendapatan dari investi dan meningkatkan akun investi. Yang kedua, apabila investi melaporkan rugi bersih, maka pengaruh pada akun investor yaitu mencatat kerugian dari investi dan menurunkan akun investi. Yang ketiga, apabila investi melaporkan pengumuman dividen, maka pengaruh pada akun investor yaitu mencatat aset seperti kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Nah, selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Langsung saja pada contohnya, yaitu PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan jurnal sebagai berikut, yaitu investasi pada saham PT XYZ pada pendapatan dari investi sebesar 12 juta. Selanjutnya ada pengakuan dividen. Langsung saja pada contohnya. PT ABC memiliki 20% saham biasa di PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Ayat jurnal yang dicatat dalam pembukaan PT ABC untuk mencatat bagiannya atas dividen tersebut yaitu kas pada investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta. Nah, di sini ada nilai tercatat investasi.
Untuk mengilustrasikan perubahan dalam nilai tercatat investasi berdasarkan metode ekuitas, asumsikan PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta. PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan sebesar 100 juta dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu sebesar 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu sebesar 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta, yaitu 100 juta ditambah dengan 12 juta dikurangkan dengan 4 juta. Akun investasi pada pembukuan PT ABC akan terlihat sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa biaya perolehannya tadi sebesar 100 juta, kemudian akrual ekuitasnya itu adalah laba dikali dengan 20% yaitu 60 juta dikali 20% yaitu 12 juta. Dikurangkan dengan dividennya dijelaskan sebesar 20 juta dikali dengan 20%, maka hasilnya 4 juta. Sehingga saldo akhirnya itu sebesar 108 juta. Nah, selanjutnya ada akuisisi pada tanggal interim. Langsung saja pada contohnya, yaitu PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta rupiah. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 20 Desember. Nilai tercatat investasi meningkat sebesar 3 juta yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember dan menurun sebesar 4 juta dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat ya bahwa biaya perolehan awalnya tadi sebesar 109 juta, sedangkan akrual ekuitasnya sebesar 3 juta, yaitu dari laba sebesar 60 juta dikalikan dengan seperempat, yaitu seperempat itu jangka waktu dari 1 Oktober hingga 31 Desember, dikali dengan 0,20 atau setara dengan 20%. Sedangkan dividennya sendiri yaitu 20 juta dikali dengan 0,20%, hasilnya 4 juta. Sehingga saldo akhirnya yaitu 108 juta. Selanjutnya, D. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan perbandingan dari metode biaya dengan metode ekuitas. Nah, teman-teman di sini dapat melihat terdapat 3 kolom, yaitu kolom pertama terdapat item, kolom kedua metode biaya, dan kolom ketiga metode ekuitas. Baik, kita masuk ke item pertama, yaitu nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Nah, untuk menggunakan metode biaya maupun metode ekuitas, sama-sama menggunakan biaya perolehan awal. Kemudian item kedua yaitu nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi. Nah, kalau di metode biaya dia menggunakan biaya perolehan awal, sedangkan metode ekuitas dengan biaya perolehan awal ditambah atau dikurang bagian investor atas laba atau rugi investi dan dikurang bagian investor atas dividen investi dan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Kemudian item ketiga yaitu diferensial atau selisih. Kalau di metode biaya itu tidak diamortisasi atau dihapus bukukan, sedangkan di metode ekuitas diamortisasi atau penurunan nilai maka terkait dengan aset investi dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Kemudian, untuk pengakuan pendapatan oleh investor jika menggunakan metode biaya, maka bagian investor atas dividen investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi. Sedangkan dengan metode ekuitas, bagian investor atas laba investi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukan diferensial. Kemudian ada dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor. Jika dengan menggunakan metode biaya, maka diakui sebagai pendapatan. Sedangkan jika menggunakan metode ekuitas, maka diakui sebagai pengurang investasi. Dan yang terakhir, dividen investi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Jika dengan metode biaya, maka diakui sebagai pengurang investasi. Dan begitu pun juga dengan menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang investasi. Lalu ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas.
Nah, bagian A-nya itu yaitu penentuan pengaruh signifikan. Aturan umum yang ditetapkan dalam PSAK 15 adalah metode ekuitas tepat untuk digunakan jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di Investee dapat mempunyai pengaruh signifikasi atas kebijakan operasi dan keuangan Investee. Terdapat faktor yang dapat menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan, yaitu yang pertama perwakilan dalam dewan direksi, yang kedua partisipasi dalam pengambilan kebijakan, yang ketiga transaksi pokok antar perusahaan, yang keempat pertukaran personal manajerial, yang kelima ketergantungan teknologi, dan yang keenam besaran investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. B. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode ekuitas yang diterapkan berdasarkan PSAK 15 sering disebut konsolidasi satu baris atau one line consolidation karena yang pertama, laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investasi dikonsolidasi. Yang kedua, semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan hanya satu baris dalam laporan posisi keuangan dan satu baris dalam laporan laba rugi. C. Akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi. Yang pertama ada metode ekuitas disesuaikan penuh, yang kedua ada metode ekuitas versi modifikasi, dan yang ketiga metode nilai wajar. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan adalah akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan, namun perusahaan yang diambil alih kepemilikannya tetap ada atau tetap eksis, di mana pengambil alihan ini diambil dengan membeli saham perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan berinvestasi pada perusahaan lain hanya ingin mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan dengan mengambil keuntungan saja. Namun, sebenarnya perusahaan dapat mempunyai berbagai alasan lain untuk mengakuisisi kepemilikan di entitas lain, yaitu untuk mendapatkan kendali atas perusahaan lain, kemudian memasuki pasar atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar atau area produk tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atau investee dalam memilih metode yang digunakan, yang dimana rentang 0-20% dengan pengaruh tidak signifikan menggunakan metode biaya. Kemudian rentang 20-50% dengan pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas. Dan rentang 50-100% dengan pengaruh pengendalian maka menggunakan konsolidasi. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan dari kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pemaparan materi yang telah kami lakukan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Mutiara Nandatongku mewakili rekan-rekan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.